Welcome back to Neutrality Studies. Selamat datang kembali di Studi Netralitas. Malam ini kita kembali ditemani oleh Dr. Pietro Jacharian, sahabat baik acara ini, dan untuk pertama kalinya, Eldar Mamedov, rekan non-residen di Quincy Institute, serta anggota Dewan Pugwash untuk Ilmu Pengetahuan dan Urusan Dunia. Pietro, Eldar, selamat datang. Pietro, Eldar, welcome. Pascal, terima kasih sudah mengundang saya. Dan sebenarnya, terima kasih juga sudah mengundang Eldar, karena dia adalah salah satu pakar terkemuka yang bisa membahas isu Iran dan Azerbaijan, serta hal-hal terkait. Saya sangat senang Anda bisa menghadirkannya di acara ini. Jadi para hadirin, terima kasih banyak atas kebersamaannya, dan saya menantikan percakapan yang menarik. Terima kasih. Dengan senang hati, berbau Swigno bisa healing. Terima kasih banyak. And I'm very glad, because this was actually Pietro's idea. Dan saya sangat senang, kamu tahu, karena ini sebenarnya adalah ide Pietro. Ide yang luar biasa, Pietro. Dan Eldar, mari kita mulai denganmu. Bisakah kamu ceritakan sedikit tentang hubunganmu dengan Azerbaijan dan Iran? Saya dengar kamu berada di Iran belum lama ini. Bisakah kamu ceritakan sedikit tentang latar belakangmu dan kemudian analisismu tentang posisi wilayah Azerbaijan di Iran saat ini, ketika kita berbicara pada tanggal 30 Maret ini, saat these were Perthimulames. Baik, mengenai latar belakang saya telah berkeliling di Parlemen Eropa selama lebih dari 15 tahun, termasuk mengorganisir misi dari Parlemen Eropa ke Teheran. Beberapa misi pada masa yang lebih baik, ketika Uni Eropa dan Iran masih memiliki dialog politik dan diplomatik yang layak. Diplomasi antar parlemen merupakan salah satu cabang dari dialog tersebut. Jelas, hal itu tidak terjadi sekarang, tetapi kita bisa kembali membahasnya nanti. Saya juga turut berpartisipasi penyusunan puluhan resolusi Parlemen Eropa tentang Iran. Jadi tidak semuanya memiliki nilai yang sama, untuk dikatakan dengan halus, tetapi itu adalah bagian dari kisah saya. Dan memang saya telah berada di Iran hampir 2 lusin kali. Saya pikir, secara keseluruhan, total 17 kali, termasuk 2 kali tahun lalu. Pertama kali adalah pada akhir Mei, sebenarnya, yang menjadikan saya salah satu dari sangat sedikit analis Barat yang mengunjungi Republik Islam sebelum Israel melancarkan perangnya terhadap Iran, yang dikenal sebagai Perang 12 Hari pada tahun 2025. Dapat kesempatan itu tergrarant in Estland. 12 days war in 2025, and on that occasion I participated. Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Tehran Dialogue Forum, yang merupakan bagian dari lembaga pemikir utama Institute for Political and International Studies di bawah Kementerian Luar Negeri Iran. Lalu, saya kembali berada di Iran tahun lalu pada bulan November, yang sekali lagi menjadikan saya salah satu dari sangat sedikit peneliti Barat yang berkunjung setelah perang. Dan tentu saja, hal itu memberi saya wawasan yang cukup berharga tentang bagaimana para elit politik berpikir, bagaimana mereka melihat situasi saat itu, yang membantu memahami strategi mereka dan langkah-langkah yang mereka ambil sekarang. Namun saya rasa yang sama berharganya, bahkan mungkin lebih, adalah kesempatan untuk bepergian keluar Teheran, khususnya ke wilayah utara, yang sangat jarang dikunjungi oleh para wisatawan ke Iran. In Iran, or very few visitors to Iran visit actually. If anything, kalaupun ada, ketika orang berkunjung ke tempat-tempat di luar Teheran, biasanya mereka pergi ke Isfahan, Shiraz, atau Persepolis, landmark bersejarah yang terkenal. Sangat sedikit yang pergi ke Tabriz atau Ardabil di utara. Padahal, daerah-daerah itu sangat kaya akan keragaman etnis dan agama yang ada di sana. Jadi kunjungan itu cukup membuka wawasan. Itu bukan pertama kalinya saya berada di wilayah Azerbaijan Iran. Terfitik di separar dari Sporstruk yang lalu. Ya besingat berguna dari kestep is picture. Very useful to get updated impressions. And let's just continue there. Dan mari kita lanjutkan dari situ. Maksud saya, bagaimana kesan dari sana? Karena kita sudah mendengar banyak pembicaraan tentang, kamu tahu, Azerbaijan yang sedang mempersiapkan pasukannya di sisi perbatasannya.
Tapi sejauh yang saya pahami, sebenarnya ada lebih banyak etnis Azerbaijan yang tinggal di Iran daripada di Azerbaijan. Jadi bagaimana situasi di sekitar Tabriz dan daerah-daerah itu? Apakah ada semacam gerakan separatis di sana? Is there any kind of separatism going on? No, this is not a serious proposition. Tidak, ini bukanlah usulan yang serius. Orang Azerbaijan Iran telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Iran selama berabad-abad. Jangan lupa bahwa beberapa dinasti monarki paling terkemuka dalam sejarah Iran berasal dari etnis Turki, atau seperti yang mereka sebut Azerbaijan, seperti misalnya dinasti Safawi atau Qajar, dinasti yang berkuasa sebelum Pahlavi naik takhta. Apakah itu membuat mereka orang Azerbaijan? Tentu saja tidak. Mereka adalah orang Iran yang kebetulan secara etnis adalah Azeri, yang memiliki bahasa mereka sendiri, yang mereka sebut sebagai bahasa Turki. Tentu saja itu bukan bahasa Turki Istanbul. Itu adalah bahasa Turki Tabriz atau dari wilayah tersebut. Mereka sebenarnya sangat jarang menggunakan istilah Azeri atau Azerbaijani sebagai penanda identitas. Azeri or Azerbaijani is a marker of identity. So what they are Iranian Turks. Jadi pada dasarnya mereka adalah orang Turki Iran dengan penekanan pada kata Iran. Sebagian besar dari mereka merasa sangat terikat dengan negara Iran. Jangan lupa juga bahwa pemimpin tertinggi saat ini, Ayatollah Ali Khamenei, berasal dari etnis Azeri. Presiden Masoud Pezeshkian juga berasal dari etnis Azeri. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Muhammad Ali Bagheri, yang juga tewas akibat serangan Israel selama Perang tahun 2024, juga berasal dari etnis Azeri. Ia lahir di Tabriz. Menariknya, dalam kasus Bagheri, ia juga dikenal sebagai seseorang yang mengunjungi Persepolis dan menjadikannya peristiwa besar untuk mengekspresikan sentimen nasionalisnya sebagai orang Turki Iran. Dan hal itu sangat khas. Orang Azeri Iran, Azerbaijan, atau Turki, apapun sebutannya, sebagian besar dari mereka adalah patriot Iran yang teguh. En auf der teth feminine Turki samfällighet tell. We think in Smania. And although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. That doesn't mean that the pan-Turkist sentiment does not exist at all. It does exist. There are TV channels who beam Saluran TV yang disiarkan dari luar Iran. Ada satu yang berbasis di Amerika Serikat bernama Gunas TV, yaitu TV Azerbaijan Selatan. Beberapa orang memang menontonnya melalui parabola atau cara lain. Namun, saya tidak bisa mengatakan bahwa ketika berada di Tabriz atau Ardabil, seseorang merasakan kedekatan yang kuat dengan Republik Azerbaijan, dengan presidennya Aliyev, atau memiliki keinginan untuk memisahkan diri dari Iran. Faktanya, banyak orang Azerbaijan Iran yang bercanda, mengapa kami ingin bergabung dengan Baku kalau kami bisa memerintah Teheran? Dan dalam banyak hal, itu memang benar. Karena begitu banyak dari mereka, saya baru menyebutkan 3 contoh, tapi saya bisa terus menambahkannya. Misalnya di tingkat lain, pemain sepak bola terbaik dan pencetak gol terbanyak dalam sejarah Iran adalah Ali Daei, dan dia berasal dari Ardabil. Jadi dia juga keturunan Azerbaijan. So he's also of Azerbaijani origin. So examples like this, there's so many that it's simply. Ada begitu banyak contoh seperti ini sehingga benar-benar tidak masuk akal. Faktanya, tidak ada seorang pun di Iran yang membingkai pertanyaan ini dalam konteks etnisitas. Ini sepenuhnya merupakan konsep yang diimpor, yang dipromosikan selama masa Uni Soviet. Konflik Iran-Azerbaijan digambarkan sebagai bagian dari Iran yang konon siap untuk dibebaskan dari belenggu Persia. Itulah narasi yang disebarkan selama masa Soviet dalam buku pelajaran di Azerbaijan Soviet. Kemudian, ketika Republik Azerbaijan yang merdeka didirikan setelah runtuhnya Uni Soviet, para elit baru menerima narasi ini sebagai salah satu mitos dasar negara Azerbaijan. Terutama gerakan nasionalis yang pertali berkuasa setelah perpecahan tersebut di bawah Presiden Abulfaz Elchibey. Mereka dulu dan para penerus politik mereka di Republik Azerbaijan saat ini masih sangat berkomitmen terhadap gagasan tentang Azerbaijan Selatan.
To some extent, Sampai batas tertentu, pemerintahan Ilham Aliyev telah mengadopsi narasi ini ke dalam wacananya sendiri. Namun dalam kasus Aliyev, hal itu lebih bersifat oportunistik daripada benar-benar didorong oleh semangat atau ideologi. Intinya adalah bahwa seluruh narasi tentang Azerbaijan Selatan ini seperti, bisa dibilang, diskusi dalam ruang gema internal di Baku. it's like an internal ecosystem. Narasi ini sama sekali tidak memiliki dampak atau pengaruh di kalangan orang Azerbaijan Iran. No influence. Faktanya, saat pertama kali saya mengunjungi wilayah-wilayah tersebut di Iran, lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika saya menyinggung topik tentang Azerbaijan Selatan, orang-orang benar-benar terkejut mendengar bahwa konsep semacam itu bahkan ada. Surprised to hear that such concepts even exist. So, to summarize, Jadi, untuk merangkum, saya akan mengatakan bahwa ini bukanlah usulan yang serius. Dan omong-omong, perang terbaru sekali lagi telah menunjukkan, dan saya harap secara meyakinkan bahwa Azerbaijan Selatan hanyalah angan-angan belaka. Karena jika kita mempercayai narasi tersebut, bahwa hingga 70 juta atau ada yang mengatakan 40 juta, orang Azerbaijan Iran ada. Omong-omong, jika Anda mendengarkan beberapa nasionalis Azerbaijan itu, Anda bisa dengan mudah percaya bahwa mayoritas penduduk Iran berasal dari etnis Azerbaijan atau etnis Turki. Ya, tapi begitulah sifat semua nasionalis etnis. Melebih-lebihkan dan membesar-besarkan angka untuk memperkuat argumen mereka. numbers to boost their case. But if indeed, suppose that Namun, jika memang demikian halnya, jika puluhan juta orang itu siap memberontak atas nama memisahkan diri dari Iran, membentuk entitas independen, atau bergabung dengan Republik Azerbaijan, maka pertanyaannya adalah, mengapa mereka tidak melakukannya? Mengapa tidak ada pemberontakan sama sekali? Ingat, ada protes besar-besaran terhadap pemerintah Iran, dan tak lama kemudian terjadi perang Israel-AS melawan Iran. Jadi orang akan berpikir, mungkinkah ada kondisi yang lebih baik untuk pemberontakan semacam jika memang ada dasar nyata untuk itu? Fakta bahwa hal itu dan menurut saya merupakan bukti yang masih diperlukan bahwa bukti yang khas sekali bukan akan ustelan yang serius. that this concept is simply not a serious proposition. I also want to add just one more thing too to that, because like Ya, Eldar was mentioning, saya juga ingin menambahkan satu hal lagi tentang itu. Karena seperti yang disebutkan Eldar, gagasan tentang Azerbaijan Selatan ini dipromosikan selama masa Soviet. during the Second World War, Bahkan ada suatu masa selama Perang Dunia Kedua, ketika pendiri dinasti Pahlavi, Reza Shah, digulingkan oleh Inggris dan Uni Soviet untuk mengamankan pasokan Lend-Lease melalui Iran. Dan pada akhir perang, pada tahun 1946, Uni Soviet sebenarnya mempromosikan Republik Rakyat Azerbaijan di Iran Utara. Jadi ada sejarah yang diketahui oleh orang Iran, tentu pihak luar berusaha menimbulkan entitas pemisah di utara Iran. foment kind of breakaway entities in the north of Iran, and not only there was also the Kurdish Mahabad. Dan bukan hanya itu, pada saat yang sama juga ada Republik Mahabad Kurdi yang didorong untuk berdiri. Akhirnya, seperti yang kamu tahu, Soviet membuat kesepakatan dengan Shah, dan seluruh episode itu pun berakhir. Dan disitulah semuanya selesai. Namun, tidak pernah ada, seperti yang dikatakan Eldar, dorongan serius untuk kemerdekaan Azerbaijan Iran. Untuk memberi gambaran, Pascal tingkat integrasi orang Azerbaijan dengan Iran hampir seperti secara historis. It's manipulivat terintegrasi dengan Rusia. Itu bagaimana itu berinterpretasi seorang seperti Mikhail Gorbachev, who don't know how to restart score. To Smedrema. Part Russian, part Russian, part Ukrainian. His wife is fully Ukrainian, or like even you could say Istrinya sepenuhnya orang Ukraina. Atau mungkin contoh lain bisa dilihat pada bangsa Manchu di Tiongkok. Bagaimana mereka secara historis terintegrasi ke dalam sejarah dan budaya Tiongkok, seperti pada masa dinasti Qing dan sebagainya. Seperti itulah kedalaman integrasi Iran. Iran benar-benar menjadi pusatnya. Maksud saya, sedalam itulah integrasi Azerbaijan Iran dengan sejarah Iran. Bahkan seseorang seperti Mousavi, pemimpin oposisi dari Gerakan Hijau tahun 2009, ia sendiri berasal dari keturunan Azerbaijan atau berdarah Iran-Turki. Jadi ya, Eldar sudah memberikan ringkasan yang sempurna tentang hal itu. Ya benar sekali. Gave you a perfect summary of it. But yeah, absolutely. So how does this, Pietro, Jadi bagaimana hal ini, Pietro? Bagaimana hal ini, menurut pandanganmu, sekarang juga memengaruhi perkembangan perang? Maksud saya, fakta bahwa Iran adalah masyarakat yang multi-etnis, berfungsi dan berjalan dengan baik,
Berbeda dengan katakanlah Suriah, di mana kita bisa melihat bagaimana berbagai etnis dipertentangkan satu sama lain, terutama Kurdi, bukan? Dan kemudian ditinggalkan begitu saja ketika mereka tidak lagi dibutuhkan oleh Amerika Serikat. Pietro, bagaimana kamu melihat hal itu berkembang? Dan mungkin satu hal lagi, apakah memang ada minoritas Armenia yang tinggal di Iran? Is there also an Armenian minority living in Iran actually? Absolutely, yes, there is, and it's very integrated in Iran. And as a matter of fact, Tentu saja, the Iranian ya, government memang is very ada, differential dan hal itu towards sangat the terintegrasi Armenian di Iran. population. They're very Faktanya, pemerintah Iran sangat menghormati They even populasi openly Kristen let us Armenia. devoted, Mereka sangat toleran terhadap komunitas in Kristen. deference to the Mereka bahkan membuka stasiun metro untuk menghormati populasi Kristen Armenia di Iran. So they Dan are situs-situs even bersejarah using Armenia, historical sites. biara-biara seperti biara Saint Thaddeus di Iran Utara, sangat terawat dengan baik oleh pemerintah Iran. Tempat itu bahkan dianggap sebagai situs suci oleh populasi Azerbaijan Iran. Jadi itu sebenarnya cukup menarik. Dan untuk memberikan contoh sebaliknya, di dalam Armenia sendiri, saya bisa katakan, karena saya berada di Yerevan, ada banyak simpati terhadap Iran di Armenia terkait perang ini. There is a lot of sympathy toward Iran in Armenia over this war. To the point that if you go to the Blue Mosque on Mashtots Avenue, Sampai pada titik di mana jika kamu pergi ke Masjid Biru di Jalan Mashtots di Yerevan, ada semacam tugu peringatan darurat yang didedikasikan untuk mereka yang tewas dalam perang. Pada dasarnya menunjukkan dukungan untuk Iran melawan perang agresi ini. Bahkan ada satu yang didedikasikan untuk para siswi yang tewas di Mianeh. Jadi sebenarnya, agama bukanlah cara yang baik untuk memecah belah orang di sini. Maksud saya, dalam komentar-komentar Barat, mereka sering menyoroti orang Armenia, Kristen versus Muslim atau semacamnya. Tetapi dalam kasus seperti ini, seperti yang bisa kamu lihat, agama bukanlah faktor yang begitu menentukan. Malasi reading major repost. Trank words. Okay, no. It just perfect occasion for me. Baik, tidak. Ini memang kesempatan yang sempurna bagi saya untuk ikut berbicara, karena sebenarnya selama perjalanan yang saya sebutkan tahun lalu ke Azerbaijan, Iran, saya benar-benar mengunjungi biara-biara itu, Saint Thaddeus, Saint Stepanos, dan Kapel Gembala. Dan kesan yang saya dapatkan persis seperti yang digambarkan Pietro. Tempat-tempat itu tidak hanya terawat dengan baik, mereka juga dihargai. Anda bisa melihat para jemaat Kristen Armenia dan pengunjung Muslim. Juga mendat sebab toward pengunjung. Ito ya ini resokitoris scaring minta Turki Azeri. I overheard them speaking in Azeri Turkish. So, which is something that could be difficult to imagine just Hal yang sulit dibayangkan hanya di seberang perbatasan, di Republik Azerbaijan yang konon sekuler, modern, dan tercerahkan, di mana gereja-gereja serta monumen lain warisan Armenia telah dihancurkan begitu saja. Jadi saya akan mengatakan, cukup menarik berada di tempat-tempat itu, secara harfiah tepat di tepi sungai Araks, yang merupakan perbatasan alami antara Iran dan Republik Azerbaijan, langsung menghadap ke sisi lain sungai di wilayah Nakhichevan, yang telah menjadi terkenal karena penghancuran besar Bestrein, Khashgar, Armenia, batu nisan suci tersebut. Armenian Khachkars, the holy tombstones. And there was even a big story, The Guardian back in, I think... Dan bahkan pernah ada sebuah artikel besar di The Guardian pada, kalau tidak salah, tahun 2006. Jadi inilah kontrasnya, dan saya pikir sangat penting untuk menekankannya, karena narasi yang kita dapatkan dari media barat, terutama menjelang perang, adalah upaya untuk mendemonisasi Iran. Tempat mengerikan yang membenci orang Kristen, membenci orang Yahudi, membunuh siapapun yang bukan Muslim, dan saya pada dasarnya seorang jihadis jika ingin tetap hidup. Baik yang lebih jauh dari menitin. Dan situasi nasib komunitas Armenia khususnya setel komprok dari itu. Sekarang, suatu item lebihan dan lebih determis dan pamisal. There's just perfect harmony and there are no problems. Of course there are problems, but the problems that the Christian... Tentu saja ada masalah. Tetapi masalah yang dihadapi oleh orang Kristen Iran sebenarnya sama dengan yang dihadapi oleh warga Iran dari denominasi lain juga. Memang ada beberapa ketentuan yang bersifat diskriminatif. Misalnya, seorang Kristen tidak dapat menjadi pemimpin tertinggi di Republik Islam, dan ada beberapa hal lainnya.
Namun menurut saya yang penting adalah menempatkan hal-hal ini dalam perspektif, dalam konteksnya. Jag till så granningstid penivik and the miden allow right to navestanira. Det var ju ingarit line perbades di swap on headspects. Bawal itu justru ism operakemen. The difference is quite striking, and I would say it's in favor of Iran. Yeah, absolutely. Also something else, Pascal, I just want to add. Tentu saja. Selain itu, ada satu hal lagi, Pascal. Saya hanya ingin menambahkan ini. Kamu tahu saya sempat menyebut Masjid Biru di Yerevan. Itu adalah warisan dari sejarah kekuasaan Iran atas Armenia Timur. Masjid itu sebenarnya dipugar melalui kerjasama antara pemerintah Armenia dan pemerintah Iran, dan sekarang berfungsi seperti pusat kebudayaan Iran. Masjid itu juga melayani para pekerja Iran yang beribadah di sana, di Yerevan. Tapi ada satu hal lagi yang ingin saya sebutkan. Kamu tadi bertanya, apa perbedaan antara Iran dan negara seperti Suriah, atau entahlah Irak, atau Yordania, atau semacamnya? Nah, kenyataannya adalah Iran, Pascal, dan inilah alasan mengapa Trump benar-benar membuat kesalahan besar dengan perang ini. Really made a major miscalculation with this war. Iran is like a civilizational state. Iran itu seperti sebuah negara peradaban. Itu adalah Persia. Perbatasan Iran kurang lebih tetap tidak berubah selama berabad-abad. Jadi perbatasan yang kita miliki sekarang, dengan pengecualian wilayah di utara Sungai Araks, Transkaukasia, Armenia, Georgia, Azerbaijan, dan sebagainya, dengan sangat sedikit pengecualian, perbatasan Iran saat ini pada dasarnya sama dengan yang akan terlihat pada masa Kekaisaran Safawi. Bahkan, perbatasan terkenal antara Iran dan Irak, atau Iran dan Turki, masih merupakan warisan di atas tahun Naisegiristian antara Kekaisaran Ottoman dan Kaisaran Safawi. 39 border between the Ottoman Empire and the Safavid Empire. So what we're dealing with here, Pascal. Jadi, yang sedang kita bicarakan di sini, Pascal, dan ini juga sesuatu yang bisa dibahas oleh Eldar, adalah bahwa ini merupakan sebuah negara peradaban. Ini bukan sekadar sesuatu yang diciptakan oleh perjanjian Sykes-Picot atau semacamnya. Ini sama sekali bukan negara baru. Ini adalah negara yang sangat tua, di mana perbatasannya kurang lebih tidak berubah selama berabad-abad. Bahkan jika kita menelusuri ke masa lalu, sangat menarik ketika melihat sejarah Iran, ketika melihat Parthia dan masa Kekaisaran Romawi, beserta para pemimpinnya. Maksud saya, masih sesuai. Mereka pun mencoba, menaklukkan Iran. They tried unsuccessfully to conquer Iran. So there was even the history of Crassus. Jadi bahkan dalam sejarah, kamu tahu, Crassus mencoba melancarkan kampanye melawan Iran. Ia ingin melewati Armenia. Raja Armenia, Artavasdes II, sebenarnya maaf, biar saya perjelas, Raja Artavasdes II dari Armenia mengundang Crassus untuk melewati Armenia. Ia mengira itu adalah rute terbaik baginya. Namun Crassus memutuskan, tidak, saya tidak akan melakukan itu. Saya akan melewati Mesopotamia saja kan? Karena ia tidak ingin, kamu tahu, direpotkan ke urusan melindungi Armenia at Semathu. Aber karena keputusan dari saran Fenij, and segala tools Celeste. Miscalculation, and he was decisively defeated. In the meantime, Iran and Armenia made kind of their Sementara itu, Iran dan Armenia mencapai semacam perdamaian terpisah melalui aliansi pernikahan dan pementasan sebuah drama Yunani yang sebenarnya dilakukan di Armenia. Artavasdes II hadir di sana bersama Raja Parthia, dan mereka menyajikan kepala Crassus di atas piring. Jadi hal itu menunjukkan kebodohan upaya menaklukkan Iran sepanjang sejarah. Selain itu, Mark Antony didorong oleh Cleopatra untuk melawan Iran. Julius Caesar, sebelum ia dibunuh pada Ides of March, sempat berpikir untuk menyerang Iran. Jadi ini adalah negara yang sangat tua, dan berpikir bahwa Trump, dari semua orang, bisa berhasil di tempat Mark Antony. Dua benar-benar gila untuk di US halus. insane. I mean, just to put it lightly. Eldar, can you speak to this? I mean, Eldar, bisakah kamu menjelaskan hal ini? Maksudku tentang usia Iran. Apa pengaruh hal itu terhadap suatu bangsa? Kamu tahu, aku berasal dari tempat orang Swiss yang menelusuri asal-usul mereka sekitar 800 tahun ke belakang. Tapi sekarang kita kurang lebih tahu bahwa 600 dari 800 tahun itu sebagian besar adalah mitologi yang dibuat-buat. Bukan berarti mereka tidak ada, tapi narasi nasional, Swiss modern, pada dasarnya adalah negara yang berusia sekitar 200 tahun. Itu berfungsi, tapi relatif muda dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Namun Iran,
Apa pengaruh hal ini terhadap cara orang di sana memandang tanah tempat mereka tinggal dan tanggung jawab yang mereka miliki? Dan aku hanya ingin menekankan, seperti yang terus dikatakan Marandi, Iran adalah satu-satunya negara yang benar-benar mendukung Gaza dan rakyat Palestina, meskipun sebenarnya mereka adalah Sunni dan Iran adalah Syiah. Tapi dia mengatakan hal itu tidak penting, karena ini tentang manusia, bukan tentang jenis doa yang penjati. Paham hatayu? Prayers, they say. Can you speak to that? Well, on the first point, Iran being civilizational state, actually, Baik, mengenai poin pertama, Iran sebagai negara peradaban, sebenarnya hampir tidak ada yang perlu ditambahkan. I fully agree with Saya pikir Pietro telah memberikan gambaran yang sangat baik, dan saya sepenuhnya setuju dengan itu. Tidak banyak yang bisa ditambahkan. I would say Mengenai poin yang disampaikan oleh Profesor Marandi, saya akan mengatakan bahwa mengklaim ada keseragaman pandangan di Iran terkait Gaza dan isu Palestina secara umum akan menjadi sebuah penggambaran yang berlebihan. baseline is that indeed Intinya adalah bahwa memang sebagian besar rakyat Iran, seperti halnya orang-orang di berbagai belahan dunia, sangat kritis terhadap genosida yang dilakukan Israel di Gaza. genocide. Jadi secara umum tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu. There's no dissent on that. Sekarang sejauh mana Iran seharusnya terlibat dan sejauh mana Iran seharusnya menjadikan isu Palestina sebagai pilar kebijakan luar negerinya, itu adalah hal yang masih menjadi bahan perdebatan. Dan sebenarnya, ini bukanlah tabiat taro. It's a matter of debate, and in fact, it's not a new debate. What is interesting, though, is that again, Yang menarik bagaimanapun adalah bahwa narasi yang didorong untuk membenarkan perang terhadap Iran sangat didasarkan pada pandangan Israel, pada cara orang Israel melihat situasinya. you see the things. Mereka melihat rezim yang selama 47 tahun telah menuntut penghancuran negara Yahudi, dan mereka menggunakan hal itu untuk memperkuat argumen mereka dalam upaya menggulingkan rezim tersebut. Namun, narasi itu memiliki banyak kelemahan. Narasi itu tidak lengkap. Untuk dikatakan secara halus, karena ada periode dalam sejarah Iran, khususnya dalam sejarah Republik Islam, ketika para penguasa menunjukkan lebih banyak fleksibilitas dalam hal ini. Misalnya, selama masa kepresidenan Muhammad Khatami, Iran mengambil sikap bahwa mereka akan menyetujui kesepakatan apapun antara Israel dan Palestina yang diterima oleh pihak Palestina sendiri. Between Israel and Palestinians, to which Palestinians themselves would agree. And yet, that was. Namun, hal itu sama sekali diabaikan dalam narasi yang menggambarkan Iran sebagai negara teroris yang bertekad menghancurkan Israel. Tentu saja, permusuhan terhadap Israel merupakan salah satu pilar identitas Republik Islam, bukan hanya kebijakan luar negerinya. Dan mungkin ada berbagai alasan untuk itu. Tidak hanya yang berkaitan dengan Gaza, tetapi juga alasan historis. Mossad, misalnya, berperan penting dalam pembentukan polisi rahasia Shah Savak, yang dikenal karena kebrutalannya dan penyiksaan terhadap para pembangkang. Banyak orang yang kemudian menjadi bagian dari elit Republik Islam, kaum ulama dan lainnya, pernah melewati penjara Shah dan disiksa oleh Savak, yang pada gilirannya telah dilatih oleh Mossad. By Savak, which was in turn trained by Mossad. So there's also this, personal type. Jadi ada juga unsur psikologis pribadi di situ yang membantu menjelaskan sampai batas tertentu intensitas perasaan yang muncul. Namun poin yang ingin saya tekankan adalah bahwa bahkan dalam isu ini, bahkan dalam isu Israel dan Gaza, ada masa-masa ketika rezim Iran menunjukkan sedikit lebih banyak fleksibilitas. Masalahnya adalah setiap kali Iran menunjukkan kesiapan dan keterbukaan untuk melakukan detente dengan Barat. Dan upaya-upaya itu sebenarnya berlangsung terus-menerus sejak masa Hashmi Rafsanjani pada awal 1990-an, yang berpuncak pada JCPOA tahun 2015. Setiap kali Iran menunjukkan sedikit fleksibilitas, kecenderungan menuju moderasi dan dengan dunia justru digagalkan. That trend towards moderation and towards integration with the world was undermined. Israel played a key role in undermining the Israel memainkan peran penting dalam melemahkan tren tersebut. Karena pada dasarnya, Israel tidak benar-benar khawatir bahwa Iran dapat menghancurkannya secara fisik atau harfiah. Tentu saja itu omong kosong. Iran tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan Israel, mengingat Israel adalah negara bersenjata nuklir. Namun,
Momok ancaman Iran digunakan untuk mengikat dukungan tanpa syarat dari Amerika Serikat, dan tujuan strategisnya adalah memastikan dominasi Israel di Timur Tengah. Bukan karena orang Israel benar-benar merasa atau takut bahwa Iran merupakan ancaman eksistensial. Ini semata-mata untuk menegaskan hegemoninya sendiri dan memastikan tidak ada negara di kawasan yang memiliki kemampuan penangkal yang layak terhadap Israel. Israel pada dasarnya dapat bertindak sesuka hati, mengebom negara manapun kapanpun, sebab Timur Herd demi tough surgery to know. Nemor ingal disingkiran status yang seperti di Iran. The same status they want to achieve with Iran. And one thing I just wanted to add on. Satu hal yang ingin saya tambahkan, Pascal, adalah bahwa hal ini benar-benar menunjukkan betapa tidak masuk akalnya seluruh perang ini. Ada begitu banyak kesempatan untuk menghindarinya. Bahkan hingga Februari lalu, ketika mereka sedang merundingkan kesepakatan damai dengan pihak Oman. Pihak Oman menjadi penengah antara Iran dan Amerika Serikat, dan syarat-syarat kesepakatan itu sangat menguntungkan bagi pihak Amerika. Itu adalah kesepakatan terbaik yang bisa mereka dapatkan, bahkan lebih baik daripada kesepakatan nuklir Iran di masa pemerintahan Obama. Namun hasilnya menunjukkan bahwa perundingan tersebut digunakan sebagai kedok untuk mempersiapkan serangan ini. Dan yang juga cukup menyakitkan adalah bahwa hal ini merusak kredibilitas diplomatik Amerika. Hal itu juga membuatnya sangat berbahaya, karena bagaimana mungkin kita bisa mempercayai apapun yang dikatakan Amerika Serikat. Dan bukan hanya di sini, omong-omong, ada juga contoh yang saya sebutkan tentang perjanjian Minsk, di mana Merkel dan Holland pada dasarnya mengatakan pada tahun pertama perang di Ukraina bahwa mereka menggunakan perjanjian Minsk sebagai semacam tipu muslihat untuk memperkuat Ukraina demi perang di masa depan dengan Rusia. Jadi sekali lagi, bagaimana langkah-langkah seperti ini, semacam diplomasi palsu seperti ini, dipersepsikan oleh dunia lainnya? Ini sangat berbahaya. Tapi hal lain yang ingin saya tambahkan adalah semua yang mana sebenarnya bisa dihindari. Dan juga, seperti yang dikatakan Eldar, bagaimana diplomasi, pendekatan, dan detent sebenarnya dapat mendorong reformasi domestik. Jika Amerika Serikat benar-benar ingin melihat Iran yang lebih demokratis dan lebih terbuka, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan berinteraksi dengan masyarakat dan dengan negara. Karena Anda tidak akan bisa begitu saja masuk, seperti yang coba dilakukan Trump, dan menggulingkan pemerintah atau semacamnya. Maksud saya, bahkan gagasan itu sendiri, sebenarnya kita ekstremaan rezim, teman, lebih kepada penghapusan rezim pada akhirnya. Atau gagasan untuk menghancurkan rezim, dan meninggalkan saya kira negara gagal. Itu idenya. Namun demikian, jika Anda memiliki sesuatu seperti kesepakatan nuklir Iran, hal itu mendorong reformasi domestik. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Iran. Ini bisa berlaku untuk Rusia, bisa berlaku untuk begitu banyak negara lain di dunia. Dengan mengejar detent, Anda mendorong proses demokratisasi yang muncul dari dalam. Tetapi ketika Anda menyerang, ketika Anda menjadi agresif, ketika Anda melancarkan sesuatu seperti perang agresi tanpa provokasi, apa yang Anda harapkan hasilnya? Sekarang kita melihatnya. Sekarang Anda melihat apa yang terjadi. Mereka menyingkirkan orang-orang yang bisa saja bernegosiasi dengan mereka, yang bisa saja membawa pada rezim atau pemerintahan yang lebih moderat di Iran, dan sekarang pemerintahnya lebih keras daripada sebelumnya karena hal ini. Betul sekali. Betul sekali. Masalahnya adalah, narasi Barat ini, bahwa Barat hanya menginginkan demokrasi, adalah lelukon yang menyedihkan. Benar-benar lelukon yang menyedihkan. Itu tidak pernah dimaksudkan dengan serius. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh tentang hal itu, dan kita tahu itu. Kalau mereka serius, mereka tidak akan berurusan dengan Arab Saudi seperti yang mereka lakukan. Itu memang tidak pernah dimaksudkan. Yang mereka inginkan adalah kendali, bukan kerjasama. It's my keniki kiplemening. It's when people phrased, Lasha Kasradze Dimvone. Inisa, Amerika ibath di media sinya seperti You were by mitmenisding. You need to completely submit.
Dan itulah satu hal yang sebenarnya Iran katakan tidak akan dilakukannya. Sekarang, apa artinya ini bagi kawasan Eldar? Azerbaijan telah memainkan peran yang sangat menarik. Mereka bahkan menawarkan dukungan dan pangkalan untuk serangan yang datang dari Israel selama perang 12 hari. Saya cukup yakin saat ini mereka memiliki integrasi tersebut. Kita tahu bahwa Turki ada di sana, dan Turki pada dasarnya, Insidious mendefinisikan oportunisme dalam hubungan internasional. Israel gunakan kata Turki, yang sebenarnya bukan hal bodoh dengan sebuah negara, bukan? Which is not a stupid thing for a state, right? It's very smart. Dia sangat cerdas. Benar biasa cerdas. Erdogan adalah politikus yang sangat-sangat pintar. Dan dia tahu cara memainkan kartunya dengan baik. Tahu kan? Cards well, An extremely clever politician. Politikus yang cerdas. Bukan orang yang berprinsip atau bermoral, tapi kamu juga tidak ingin terlalu berprinsip jika ingin bertahan sampai hari berikutnya. Jadi Eldar, bagaimana penilaianmu terhadap seluruh konflik Turki, Armenia, Azerbaijan, dan Iran? Well, I think when it comes to Azerbaijan, then Ya, saya pikir ketika berbicara tentang Azerbaijan sejujurnya, Presiden terpilih Ismail sedang menghadapi masalah. Saya rasa dia benar-benar dalam masalah. Dukungannya yang terbuka dan antusias terhadap Israel, kesepakatan transaksional, kerjasama di bidang energi dan intelijen strategis, mengenai pijakan Iran yang diberikan Azerbaijan sebagai imbalan atas teknologi militer mutakhir, yang membantu Azerbaijan memenangkan perang melawan Armenia pada tahun 2020 dan kemudian pada tahun 2023. Ditambah dengan kekuatan lobby atas nama Azerbaijan di Washington. Itulah arsitektur dari kesepakatan antara Azerbaijan dan Israel. Dan hal itu berjalan sangat baik bagi kedua belah pihak. Israel, and it worked remarkably well for both sides. However, what happens when the current Namun yang terjadi ketika perang saat ini dimulai adalah, pada awal Maret, 2 drone dari wilayah Iran mendarat di Nakhchivan, wilayah otonom di dalam Azerbaijan. Tidak ada yang tewas, tetapi 4 orang terluka. no one was killed. Hal itu menunjukkan betapa rentannya Aliyev dan Azerbaijan terhadap dampak apapun dari perang Iran. Jadi apa yang dilakukan Aliyev? Ia menyampaikan pidato yang sangat konfrontatif. Ia menyebut serangan drone itu sebagai tindakan teror dan secara langsung menyalahkan Iran. Meskipun pihak Iran membantah bahwa drone tersebut diluncurkan oleh mereka dan mengklaim bahwa itu adalah operasi bendera palsu untuk menyeret Azerbaijan ke dalam perang. Saya sangat menyesal. Drag Azerbaijan into war. I'm so sorry. So, but what did he do after he delivered that? Tapi apa yang dia lakukan, tulisan seperti Zatoya seperti biasa, penuh perlawanan, itu cuy sambil melambaikan tinju besinya yang mengancam sekarang di Iran. So what really happened after that? Jadi apa yang sebenarnya terjadi setelah itu? Satu-satunya langkah nyata yang diambil adalah menutup jalur darat antara Iran dan Azerbaijan, yang omong-omong justru lebih merugikan pihak Azerbaijan sendiri, tetapi juga para sopir truk Rusia dan Georgia yang terlibat dalam logistik dan perdagangan lintas batas dengan Iran. 4 hari kemudian langkah itu dicabut dan perbatasan dibuka kembali. That measure was lifted. Sementara itu, Aliyev berbicara dengan Presiden Pascal Lotas, dan laporan resmi dari pihak Azerbaijan mengenai percakapan itu terdengar sangat hangat dan positif. Feels very warm, very positive. Later, just a few days ago, Beberapa hari yang lalu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas El-Archi, mengucapkan terima kasih kepada rakyat Azerbaijan dalam bahasa Azerbaijan atas bantuan kemanusiaan yang dikirimkan ke Iran. Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Ceyhun Bayramov, membalas dalam bahasa Azerbaijan dan Persia. Apa yang kita lihat dalam bentuk diplomasi dui bahasa seperti ini adalah upaya yang sangat disengaja untuk meredakan ketegangan. Mengapa? Sederhana saja. Karena Aliyev tiba-tiba entah poderstronennya. Betapa tereksposnya infrastruktur energi Azerbaijan sebenarnya. Dan Azerbaijan mencoba ekspor energi sekitar 90%. Ini bukan yang terdiversifikasi. Ini adalah ekonomi yang hampir sepenuhnya bergantung dari ekspor hidrokarbon. economy that depends almost entirely on export of hydrocarbons. So what they have is this Baku. Jadi yang mereka miliki adalah pipa Baku Tbilisi Ceyhan, di mana Israel misalnya menerima lebih dari 40% kebutuhan minyaknya. Dan kemudian ada seluruh infrastruktur minyak dan gas di Laut Kaspia.
Semua infrastruktur itu sangat rentan terhadap serangan rudal Iran. Dan yang kita lihat di Teluk Persia adalah bahwa Iran, sebagai pembalasan atas serangan terhadapnya, tidak ragu untuk menyerang infrastruktur energi di negara-negara tetangga. Jadi, sejauh mana hal ini merupakan strategi yang cerdas atau justru kontraproduktif bisa diperdebatkan. Tetapi jelas ada sebuah strategi, dan strategi itu adalah untuk menimbulkan sebanyak mungkin penderitaan di kawasan yang lebih luas sebagai balasan atas serangan terhadap Iran. As a payback for an attack on Iran. And by the way, Iranians made it very clear to everybody. Ngomong-ngomong, Iran sudah sangat jelas menyampaikan kepada semua orang bahwa inilah yang akan mereka lakukan jika mereka diserang. Jadi mereka menepatinya. Dalam konteks itu, Azerbaijan pada dasarnya tidak berbeda dengan negara-negara Teluk. Negara itu sangat rentan. Jadi Arif memahami bahwa demi kepentingannya ia harus meredakan ketegangan. Karena itu ada langkah-langkah deeskalasi, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan diplomasi di tingkat Menteri Luar Negeri. Namun saya juga berpikir faktor Turki penting. Dan kamu nyebut Turki itu poin yang sangat bagus. Turki tidak tertarik pada konflik dengan Iran. Negara itu memiliki kekhawatiran sendiri tentang potensi destabilisasi dan disintegrasi. Faktor Kurdi berperan di situ. The Kurdish factor comes into play. So Turkey definitely is not looking forward to any. Jadi Turki jelas tidak menginginkan adanya entitas Kurdi yang semi-otonom, apalagi yang merdeka di kawasan tersebut. Dapat dibayangkan bahwa, sampai batas tertentu, Erdogan juga berperan sebagai pihak yang menengahi di sini. Selain itu, ada isu lain yang lebih berkaitan dengan dinamika antara Turki, Azerbaijan, dan Israel. Turki selalu ingin menegaskan perannya sebagai sekutu utama Baku. Dengan kata lain, jika harus memilih antara Ankara dan Tel Aviv, Baku harus memilih Ankara. Itulah posisi Turki. Dan terus terang, desa situ yang kini berkembang di Timur Tengah, kita melihat bahwa Israel semakin sebagai musuh beristinya. Increasingly frames Turkey as its next enemy. In fact, they speak of it. Faktanya, mereka membicarakannya secara terbuka. Dan hal itu sebenarnya kembali ke poin yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa demi kepentingan hegemoni Israel, tidak boleh ada kekuatan militer atau ekonomi yang kuat di sekitarnya. Jadi semuanya harus menjadi negara gagal atau tunduk pada kehendak Washington dan Tel Aviv, seperti halnya Mesir dan Yordania, misalnya. Dalam konteks ini, Turki, sebagai negara kuat dengan militer tangguh dan kebijakan luar negeri yang independen, semakin dipandang dan diserempakkan oleh aktor Israel dan pro-Israel sebagai ancaman berikut bagi Israel. Dan haju menimbulkan unsur kegangan dalam politik Turki dan Azerbaijan. Turkey and Azerbaijan. Pietro, do you want to speak to that? Because I mean, this is Pietro, apakah kamu ingin menanggapi hal itu? Karena, maksudku, ini sangat penting. Apakah hal ini seharusnya membuat Erdogan sedikit khawatir? Kamu tahu, ada video minggu lalu yang beredar. Video itu dibuat oleh seseorang di Israel, bukan oleh negara. Dan kemudian menjadi semacam meme. Video itu menampilkan semua pemimpin politik yang sudah dibunuh oleh Israel sedang menunggu di ruang tunggu. Dan kemudian yang terakhir, ketika kamera beralih, terlihat Erdogan sedang menunggu dengan tiketnya untuk masuk ke ruang penyembelihan. Maksudku, hal-hal seperti ini beredar di luar sana. Pietro, menurutmu apa dampaknya terhadap geopolitik regional? I think also it kind of strengthens Saya pikir hal ini juga semacam memperkuat, maksud saya. Sebenarnya Turki harus berhati-hati, karena semua minyak yang datang dari Baku melewati Turki menuju Israel. Pada saat yang sama, masyarakat Turki sangat anti-Israel dan sangat bersimpati terhadap Palestina. Jadi ini adalah masalah besar. Hal ini menempatkan Turki dalam posisi yang jauh lebih sulit, tetapi juga memberi mereka tekanan lebih besar. Karena Ietsim disorot, bukan hanya dalam kasus video itu, yang diiringi lagu dari The Doors, The End, di mana Erda adalah orang kaya di ruang tunggu yang, saya kira, akan disingkirkan. Tapi selain itu, bahkan Naftali Bennett juga mengatakan langsung ke kamera bahwa, kamu tahu, Turki adalah Iran berikutnya. Turki adalah Iran berikutnya. Dan itu benar-benar dikatakan oleh mantan Perdana Menteri Israel.
Jadi kalau itu bukan pesan yang jelas, saya tidak tahu apa lagi. Selain itu, seperti yang dikatakan Eldar, soal kehancuran atau pembongkaran Iran bagi Turki untuk memiliki masalah dengan Kurdi, terutama ketika mereka melihat bahwa Trump sebenarnya telah berusaha merangkul Kurdi di Iran, dia mungkin mencoba melakukan semacam kebangkitan kembali proyek Mahabat di Iran saat ini, atau sesuatu yang serupa. Dan tampaknya, dari apa yang baru-baru ini saya baca, para Kurdi tidak tertarik dengan usulan tersebut. The Kurds are not interested in that proposal. They're not interested in that proposition because they've also. Mereka tidak tertarik dengan usulan itu, karena mereka juga pernah dikhianati oleh AS di masa lalu, dalam ingatan yang masih cukup baru, maksud saya. Jadi saya pikir, pada akhirnya, dan juga hal lainnya, saya pikir Turki sangat-sangat menyadari apa niat Israel. Tetapi mereka memainkan kartu mereka dengan sangat baik dan sangat cerdik. Selain itu, saya pikir insiden Bandara Nakhchivan ini secara khusus, seperti yang dikatakan Eldar, membuat Aliyev menyadari bahwa dia tidak kebal. Terutama setelah penaklukan dan pembersihan etnis di Nagorno-Karabakh, muncul gagasan bahwa sekarang saya adalah kekuatan besar, kekuatan menengah, mungkin bahkan kekuatan besar semacam itu. Tapi kemudian dia menyadari, tidak, sebenarnya saya juga negara kecil, dan saya memiliki kekhawatiran seperti negara kecil. Dan saya bukan orang yang bisa masuk dan menyerang Iran Utara. Karena negara di Iran bertentangan dengan apa yang dipikirkan Israel, bertentangan dengan apa yang dipikirkan Presiden Trump. Dan bahkan, saya kira, kamu tahu, CIA juga berpikir begitu. Mereka percaya bahwa pemerintah Iran bisa begitu lemah, sehingga jika mereka memimpin tertinggi, seluruh bangunannya akan runtuh. Hal itu benar-benar membuat saya bertanya-tanya, Pascal, siapa sebenarnya para penasihat Iran di Washington, D.C.? Karena seharusnya mereka sudah mempelajari tentang Iran. Seharusnya mereka terlatih dalam studi kawasan, atau mereka tahu sesuatu tentang negara-negara ini. Seharusnya begitu. Dan mereka juga memiliki intelijen. Benar. Jadi mereka seharusnya tahu betapa canggihnya pemerintahan di Iran, betapa terstrukturnya, dan betapa kuatnya pemerintahan itu, dan bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dijatuhkan hanya dengan menyingkirkan satu pemimpin. Karena, kamu tahu, mereka sudah mampu mengganti pemimpin dan tetap berjalan. Fakta bahwa mereka berpikir sebaliknya. Dan juga, hal lain yang benar-benar mengganggu saya tentang perang ini adalah dimensi religiusnya, bukan? Kamu punya Pete Hegseth, yang pada dasarnya berdoa untuk kemenangan, dan berdoa agar kekerasan menimpa musuh kita. Rasanya hampir seperti, kalau kamu pernah membacanya, ada karya klasik anti-perang yang hebat dari penulis Amerika Mark Twain, berjudul The War Prayer. Dan itu benar-benar mengingatkan saya pada hal itu. Ketika Anda melihat Hegseth berdoa untuk kekerasan terhadap musuh-musuh kita dan sebagainya, itu benar-benar membuat saya mempertanyakan sejauh mana kita telah berkembang, atau mungkin apa yang sebenarnya kita yakini. Bahkan, ketika mengutip langsung dari Aliyev saat ia berkunjung dengan J.D. Vance, ia berkata, Amerika adalah negara terkuat di dunia. Anda tahu, hal semacam itu, kekuatan militer, yang paling kuat. Tapi sekarang, Anda bisa melihat bagaimana negara yang disebut-sebut sebagai yang terkuat di dunia, justru berada dalam posisi di mana Iran menahannya di bawah belas kasihan, dengan Selat Hormuz, dengan cara Iran melancarkan perang ini. Ini bukan perang seperti yang Trump dan Netanyahu kira akan terjadi. Ya, kita sedang menyaksikan berakhirnya kekuasaan. Maksudnya, tidak ada yang namanya kekuasaan tanpa batas. Tidak ada negara yang memilikinya. Bahkan Amerika Serikat pun tidak. Negara itu sangat kuat, tapi tetap saja ada batasnya. Tapi kamu tahu, Eldar, apa yang kamu katakan padaku tentang 40% minyak Israel sebenarnya berasal dari Azerbaijan. Itu sangat menarik, karena tentu saja orang Iran tahu hal itu, bukan? Dan seperti yang kamu bilang, mereka telah menunjukkan kesediaan untuk menghancurkan infrastruktur, bahkan jika itu berada di negara ketiga. Sekarang, fakta bahwa mereka tidak melakukan itu di Azerbaijan, bahwa mereka membiarkan minyak itu tetap mengalir, padahal mereka bisa menghentikannya. Apa yang hal itu katakan padamu tentang strategi Iran terhadap Kaukasus Selatan dan seluruh kawasan? Fakta
It's into itang infrastruktur na tibisas verken, itu main su which setting luar frusbo toite boka. In order to hurt one of the two primary enemies. Well, I think the Turkish element is clearly important here because Saya rasa unsur Turki jelas penting di sini, karena pipa itu memang melewati wilayah Turki, dan Turki mendapat keuntungan dari sisi transit. Jadi saya pikir itu salah satu elemen strategis di balik sikap menahan diri Iran. Secara umum, saya tidak mendapat kesan bahwa Iran ingin berperang di semua front sekaligus, setidaknya untuk saat ini. Untuk sekarang, jelas prioritas fokusnya ada di Teluk Persia. Namun, itu tidak berarti bahwa Kaukasus Selatan, khususnya Azerbaijan dan hubungannya dengan Israel, tidak menjadi perhatian bagi Iran. Sebaliknya mengatakan bahwa setelah perang, Iran mungkin akan muncul sebagai negara yang lebih lemah dalam arti konvensional, tetapi juga jauh lebih terradikalisasi, jauh lebih keras. but also much more radicalized, much more hardline. And for Aliyev, that means that he will have. Dan bagi Aliyev, itu berarti ia harus berurusan bukan dengan pemimpin tertinggi, Ali Khamenei, dan bukan dengan Presiden Pascal Lotas, melainkan dengan orang-orang IRGC yang telah teruji dalam pertempuran dan memandang hubungan dengan negara lain semata-mata melalui kacamata keamanan. Mereka tidak melihat Azerbaijan terutama sebagai bangsa Muslim Syiah yang bersaudara, jenis retorika yang sangat disukai oleh kepemimpinan ulama di Iran. Mereka melihat Azerbaijan melalui lensa kekuasaan dan keamanan yang sepenuhnya tanpa sentimen. Dan yang mereka lihat adalah aliansi erat dengan Israel. Dan hal itu akan menentukan strategi mereka di masa depan terhadap Azerbaijan. Saya memperkirakan mereka menjadi jauh lebih keras dan radikal. Dan bahkan jika much more hardline and radical, and negara itu, bahkan jika Iran melemah pada akhir perang ini, masih akan cukup kuat untuk menimbulkan kerusakan yang tak tertahankan dan tak dapat diterima bagi Azerbaijan. Hal itu pada gilirannya, menurut saya, akan mendorong Aliyev untuk mempertimbangkan kembali atau menyesuaikan kembali hubungannya dengan Israel, yang jelas dianggap Teheran terlalu dekat untuk kenyamanannya. Hubungan tersebut kini menjadi beban strategis bagi Baku. Dan seperti yang kita bahas, hal itu bukan hanya karena Iran, tetapi juga karena Turki. Jadi yang saya perkirakan adalah akan ada upaya untuk melepaskan diri dari hubungan itu, untuk menutup jalur dengan Israel, sejauh yang menyangkut Baku. That would make a lot of sense. It's yes, thank you. We throw stoma had state air max saved. Salary throw. Malvis memberikit extra to strip at 8 spore of what mu. Will you din mu themagno than all ha ini. Dan kwitay sa describing thupto eldo. Sebelum agreed air. And then we wrap it up. One thing I want to add to this is where the impression is coming. Satu hal yang ingin saya tambahkan di sini adalah, dari mana kesan ini muncul di Armenia? Karena di Armenia, orang-orang menyaksikan hal ini dengan keprihatinan besar. Seperti yang saya tekankan kepada Anda terakhir kali di podcast. Kekhawatiran itu sebenarnya berubah menjadi kepanikan ketika perang dimulai. Awalnya, orang-orang mengamati perang ini dengan sangat cermat. Meskipun sekarang mereka juga fokus pada pemilihan umum yang akan datang di sini pada bulan Juni. Saya juga harus mengatakan bahwa situasi perang di Iran telah menunda, tanpa batas waktu, seluruh gagasan tentang apa yang disebut Koridor Zangezur, rencana untuk jalur yang melewati Provinsi Syunik di selatan Armenia. Gagasannya adalah bahwa Trump entah bagaimana akan menyewa koridor melalui Armenia Selatan selama 99 tahun atau semacamnya. Tetapi seluruh konsep itu kini benar-benar dibekukan. Sekarang, Nikol Pashinyan, Perdana Menteri, terus bertindak seolah-olah tidak ada yang berubah, bukan? Karena bahkan media di sini di Armenia, bahkan media milik Pashinyan sendiri, bukan media oposisi, tetapi media yang berpihak pada pemerintah, percaya dan bahkan memprediksi bahwa Iran akan dikalahkan oleh Amerika Serikat dalam perang ini. Namun kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Harapan-harapan itu benar-benar terbalik oleh cara Iran menjalankan perang ini. Dan Iran menyadari hal ini. Iran melihat bagaimana tindakan Pashinyan berbicara lebih keras daripada kata-katanya dalam hal hubungan dengan Teheran. Namun, bahkan negeri Armenia sendiri, Pashinyan menghadapi masalah besar.
domestically in Armenia, Pashinyan has major problems. I mean, just yesterday, that was Palm Sunday here in Yerevan. Maksud saya baru kemarin di sini di Yerevan adalah Minggu Palma, dan Pashinyan datang dan memaksa masuk ke dalam misa. Ada Padarak, tahu kan? Di mana seluruh gereja Saint Anna di Jalan Abovian penuh sesak dengan orang. Dan dia menerobos masuk bersama pengawalnya. Terjadi beberapa keributan dan sebagainya. Tapi itu benar-benar memalukan. Orang-orang di sana sangat marah dengan apa yang dia coba lakukan. Mengubah sesuatu yang sakral, seperti misa gereja Armenia, menjadi pernyataan politik atau rapat umum politik. Dan itu belum termasuk apa yang dia lakukan akhir pekan lalu. Ketika dia turun ke jalan, mencoba mencari dukungan dari para pemilih. Dia naik metro Yerevan dan akhirnya terlibat dalam perdebatan sengit dengan seorang perempuan yang merupakan pengungsi dari Artsakh, Nagorno-Karabakh. Dia berteriak padanya, mengatakan sesuatu seperti, kalian seperti pelarian, kalian ini buronan. Hal semacam itu pada dasarnya menyangkal bahwa mereka adalah korban pembersihan etnis. Dia menguliahi perempuan itu. Dan harus dipahami, dalam masyarakat seperti Armenia yang sangat tradisional dan konservatif, dengan budaya timur, Kaukasia, bagaimana hal seperti itu diterima? Perempuan itu bersama anak laki-lakinya yang masih kecil, dan bisa dibayangkan bagaimana kejadian seperti ini dipandang di Armenia. Jadi, Pashinyan terus membuat kesalahan demi kesalahan secara politik menjelang pemilihan bulan Juni ini. Jadi dia tidak terlihat pemilu di Armenia bulan Juni. Maaf, ya, pemilu di Armenia bulan Juni. Itu maksud saya. Keadaannya tidak begitu baik untuknya. Dan perang di Iran juga melemahkannya. Bukan hanya karena perdagangan ditangguhkan tanpa batas waktu, tetapi juga karena klaim Pashinyan bahwa Tuan Aliyev, Tuan Trump, dan saya bersama-sama mendukung perdamaian di kawasan, bahwa saya adalah kandidat perdamaian. Itulah yang dikatakan Pashinyan. Perdamaian. Namun salah satu pihak dari apa yang disebut perdamaian ini justru melakukan, seperti yang kita tahu, kejahatan perang tertinggi, perang agresi terhadap Iran bersama Netanyahu dan Israel. Dan lihatlah, orang-orang memperhatikan hal ini. Maksud saya, bahkan para penduduk desa Armenia melihat bahwa ada ketidaksesuaian antara retorika Pashinyan dan kenyataan, bahwa sebenarnya Trump bukanlah seorang tokoh perdamaian. Pashinyan dan Aliyev bahkan sempat menominasikan Trump untuk hadiah Nobel perdamaian dan sebagainya. Namun sekarang, seluruh gagasan bahwa Trump adalah tokoh perdamaian benar-benar runtuh, karena dia memulai perang di Iran, dan Anda bisa melihat apa yang terjadi. Dan Iran juga menegaskan bahwa tidak ada yang mudah dari situasi ini. Anda ingin menawarinya sesuatu. Bahkan Pashinyan pun mencoba menawarinya sesuatu. Karena Eshbian berkata, lihat, dia bahkan meminta maaf kepada negara-negara tetangga, mengatakan, oh, mungkin kita bisa menenangkan situasi di sini. Dan Trump menolak tawaran perdamaian itu mentah-mentah. Itu adalah tawaran pada 7 Maret, dan dia benar-benar menghancurkannya. Sekarang ketika pasar di Amerika Serikat sedang sangat buruk, benar-benar mengerikan, dia dengan putus asa mencari jalan keluar. Dan lihat jelas bahwa semua itu betul berdang design. Jadi itu hanya pendapat saya tentang soal itu. Pemilihan di Armenia, hari tematrik untuk dilihat hasilnya nanti. Ya, kita juga akan melihat apakah hal itu berjalan secara demokratis. Tapi kita sudah mencapai batas waktu 1 jam. Eldar, kata penutup darimu untuk merangkum semuanya dalam pernyataan akhir yang baik. Beautiful final statement. Well, first of all, I'd like to Baik, pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa saya selalu, dan ini sudah tercatat, sangat skeptis terhadap seluruh skema ini. Dan ini bukan tahu kan soal merasa sangat puas karena bisa berkata, tuh kan, saya sudah bilang. Tapi bagaimanapun juga, saya rasa itu memang benar. Sejak awal, perjalanan ini lebih seperti fata morgana, lebih seperti latihan hubungan masyarakat untuk Donald Trump, sebuah batu loncatan menuju hadiah Nobel perdamaian yang diinginkannya. Saya tidak pernah melihat ada substansi nyata di dalamnya.
Menurut saya, yang berubah sekarang dengan adanya perang, atau mungkin bukan berubah, melainkan semakin terlihat jelas, adalah bahwa komitmen Amerika Serikat terhadap kawasan ini bersifat tidak konsisten dan dangkal, terutama dengan pemerintahan yang begitu tidak cakap secara diplomatik, tidak profesional, tidak mau, dan tidak mampu menindaklanjuti apapun, oleh seorang presiden yang jelas tidak layak memimpin negara dengan korps diplomatik yang telah terkuras habis. With a hollow out diplomatic service. It just beggars belief. It's just Sungguh sulit dipercaya. Sulit dibayangkan bagaimana seseorang bisa membangun strategi dan masa depannya dengan asumsi bahwa proyek Strip merupakan landasan yang kokoh bagi keterlibatan AS di Kaukasus Selatan. Dan terus terang, mengingat bagaimana perang dengan Iran sedang berlangsung, mungkin bahkan ke arah yang lebih baik, bayangkan saja jika AS mulai membangun kehadiran yang berkelanjutan di Armenia dengan infrastruktur nyata yang melibatkan perusahaan-perusahaan Amerika. Siapa yang tahu, pada waktunya nanti, kehadiran pasukan di lapangan hanya akan menjadikan Armenia sasaran bagi Iran. The Taden Billion. Armenia target for Iran, which it currently isn't. So, and therefore, Jadi saya pikir pelajaran yang akan diambil oleh negara-negara di kawasan dari perang ini adalah bahwa bergabung dengan skema yang dipromosikan oleh pihak luar kawasan dengan komitmen yang sangat tidak pasti terhadap wilayah ini hanyalah jalan menuju kehancuran. Masalah-masalah regional harus diselesaikan di antara negara-negara kawasan berdasarkan saling menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan kepentingan masing-masing. Karena itu, saya yakin bahwa bunyi pendekatan regional integrating unit majusis di Kaukasus Selatan yang sejauh melibatkan beberapa sing seperti Turki dan involving important neighbors like Turkey and Iran. And also, just to follow up on that, I just wanted to add. Dan juga, untuk menindaklanjuti hal itu, saya ingin menambahkan satu hal lagi, Pascal. Ini semacam poin terakhir saya tentang hal ini. Inilah tepatnya gagasan yang diajukan oleh Rusia dan Iran dalam perjanjian kemitraan strategis mereka. Mereka mengatakan bahwa cara terbaik untuk integrasi regional adalah jika negara-negara di kawasan bersatu dan bekerja sama. Ini bukan tentang mereka berupaya menyingkirkan kekuatan eksternal yang mencoba menciptakan ketidakstabilan di kawasan. Dan sebenarnya, Rusia bersama dengan Tiongkok telah memainkan peran yang sangat besar dalam mendukung Iran dalam perang ini. Supporting Iran in this war. Yep, we've got the forces of division versus the forces who try. Kita memiliki kekuatan yang memecah belah berhadapan dengan kekuatan yang berusaha menyatukan segala sesuatu demi bentuk kemakmuran bersama di masa depan. Dan kita akan lihat kemana arahnya. Tapi saya juga cukup yakin bahwa hal ini akan menunjukkan bahwa pendekatan yang berdaulat dan netral terkadang merupakan hal yang paling rasional untuk dilakukan. Alih-alih mencoba bersekutu melawan pihak lain. Bersekutu untuk melawan bukanlah gagasan yang ideal. Theme step multipolar. Ini sangat menarik. Thank you very much, both of you. Thank you. Terima kasih pada semua. Kami sangat mifassin. Terima kasih banyak. That was my Reminiscently Gausal learned email and dead to the rate to be Moutheast, the latery, the bracing. Thank You again, too. Пока.